Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan bagaimana penggunaan layanan Halo Inspektur, di mana di dalam Halo Inspektur ini nanti akan ada dua aktor. Pertama pelapor, yaitu sebagai memberi laporan atau menyampaikan laporannya, di mana itu nanti bisa dari publik, umum ataupun masyarakat, ataupun dari dinas, badan ataupun OPD. Kemudian nanti ada administrator layanan yang akan menerima laporan, mengeksekusi. Di antaranya nanti akan ada sekretariat, irban, dan pimpinan. Nah, mungkin di sini saya akan mendemokan pertama bagaimana laporan itu disampaikan oleh masyarakat atau publik umum ataupun dari dinas ataupun dari OPD. Nah, sesuai dengan layanannya tadi, kita harus mengakses dari sitegasaktif.dumekota.go.id. Nah, ketika portal sitegasaktif.dumekota.go.id, kita klik Halo Inspektur. Nah, dari sini ini adalah portal layanan untuk aplikasi Halo Inspektur, di mana layanan yang dapat disampaikan diantaranya pertama consulting, kemudian nanti ada jika ingin menyampaikan tentang website resmi inspektorat, entah itu mungkin ada keluhan ataupun mungkin aspirasi ataupun mungkin komentar dan segala macamnya. Kemudian juga ada layanan WBS, kemudian ada Stigas Aktif, Silat, dan terakhir Sakip. Kita contohkan misalkan ini untuk consulting. Nah, di pilihan dari atau umum itu kita sampaikan untuk pelapor ia ada dari mana. Apakah dia dari masyarakat umum, maka pilih publik atau umum. Apakah ia dari OPD, maka pilihlah atau tentukan OPD mana. Misal saya contohkan ini yang dari umum. Nah, misalkan masukkan nama pelapor. Misalkan nama pelapor adalah kemudian email pelapor. Kemudian masukkan nomor handphonenya agar suatu waktu pihak inspektorat dapat menghubungi atau mengkonfirmasi dari laporan tersebut, dari laporan yang disampaikan. Nah, misalkan sampaikan laporannya atau konsultingnya, saya ingin konsultasi tentang nah misalkan. Kemudian setelah pesan atau laporan disampaikan, maka kita akan klik submit. Nah, dengan mengklik submit, maka laporan sudah masuk atau berhasil terkirim di layanan Halo Inspektur. Nah, di sini dapat beberapa catatan. Pertama, karena kita tadi sebagai publik atau masyarakat umum, bukan publik, artinya kita sebagai tamu, maka kita dapat mengecek laporan itu melalui menu cek laporan atau berada di sini. Nah, ada batasan di mana jika pelapor tidak melakukan pendaftaran atau tidak melakukan registrasi, maka laporan yang disubmit hanya bisa diterima atau dilihat. Oke, mungkin kita coba cek. Tadi kita melakukan layanan consulting, kemudian kita masukkan emailnya tadi. Nah, ini adalah laporan yang kita lapor tadi.
dimana belum ada tanggapan ya, karena kita baru melakukan pelaporan. Kita asumsinya di sini adalah sebagai tamu itu tidak bisa menanggapi laporan yang kita sampaikan. Nah, jika ingin kita bisa menanggapi laporan yang ingin disampaikan, maka kita harus melakukan registrasi. Itu adalah pilihan. Kalau memang kita hanya sekedar melapor saja, itu bisa tanpa registrasi. Tapi kalau kita ingin bisa berinteraksi dengan apa yang kita laporkan, kita bisa ingin tanggapi, kita bisa melakukan registrasi. Nah, di sini. Oke, kembali lagi ke tadi. Kita coba registrasi. Oke, ini tadi Oke, setelah form kita isi, maka ketika klik daftar, maka yang tadinya kita sebagai tamu tidak bisa melakukan interaksi apa-apa, karena kita menggunakan email yang sama dengan data yang sama, maka laporan kita tadi itu langsung masuk di menu laporan. Nah, ini laporan kita tadi masih belum ada tanggapan, dan di sini kalau kita ingin bikin laporan, ini laporannya, dan ada satu pilihan bahwa kita juga bisa mensubmit screenshot ataupun file pendukung di mana support untuk gambar dan dokumen. Nah, jadi untuk menyampaikan laporan, kalau sebagai tamu tadi itu dibatasi hanya untuk melaporkan, tidak bisa menanggapi. Nah, kalau kita dengan cara mendaftar, itu kita bisa menanggapi laporan, kemudian juga bisa mensubmit file pendukung, entah itu berupa screenshot ataupun dokumen. Nah, di sini ini kita bisa sampaikan apa yang ingin kita balaskan, kemudian nanti kita bisa balas. Jika tadi kita sudah mensimulasikan bagaimana laporan oleh pelapor disampaikan, maka selanjutnya kita akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana administrator layanan untuk melihat laporan yang masuk dan menanggapinya. Nah, sama seperti di awal, kita harus masuk melalui si Tegas Aktif, kemudian pilih Halo Inspektur. Nah, di sini kita akan login sebagai administrator layanan. Nah, ini kita sudah masuk sebagai administrator layanan, di mana kita bisa melihat menu pada laporan. Ini adalah laporan masuk. Nah, ini karena ini ada banyak laporan masuk. Ini salah satunya laporan masuk yang tadi kita simulasikan. Nah, di sini terlihat ada perbedaan. Nah, dia Muhammad Afla itu udah terdaftar. Ini juga ada contoh lain, ini sebagai tamu. Jadi di sini terlihat perbedaannya. Nah, yang sudah terdaftar pastinya mereka punya akun dan bisa login dan bisa menanggapi laporannya seperti yang tadi kita sudah sampaikan. Nah, kita coba tanggapi. Ini admin, kita coba tanggapi, klik tombol balas. Di sini karena kita loginnya sebagai administrator, maka nanti asumsinya yang membalas adalah administrator. Tapi karena levelnya tadi banyak, levelnya tadi ada sekretariat, irban, dan pimpinan, nanti itu bisa menyesuaikan. Kita contohkan, ini kita coba balas dulu, ingin konsultasi dengan sertifikasi auditor. Baik Bapak, berikut telah kami lampirkan cara atau prosedur pendaftaran sertifikasi auditor. Oke, mungkin bisa kita lampirkan filenya. Ingat filenya tadi boleh apa aja ya, boleh gambar,
boleh dokumen, PDF, Word, Excel ataupun PowerPoint. Misalkan saya tampilkan PDF aja. Oke, di bawah ini, nah ada fungsi dan ini hanya ada di level admin dan pimpinan. Jadi nanti di Irban ini menu ini tidak ada. Nah ini ada menu forward laporan ke. Nah andaikan nanti kira-kira laporan yang masuk ini nih cocoknya dieksekusi oleh Irban mana, bisa dipilih di sini. Misalkan ini cocoknya nanti ini kayaknya konteks laporannya harus dibalas sama Irban 2. Nah, ini boleh dipilih misalkan Irban 2, kemudian nanti jika klik balas, maka laporan dari yang masuk tadi, laporan yang konsultasi ini tadi akan masuk juga ke Irban 2, sehingga Irban 2 bisa melakukan tanggapan. Oke, misalkan ini kita pilih apa ya? Tidak kita forward ya. Nggak usah kita forward, kita coba balas. Oke, nah ini laporan berhasil ditanggapi. Ini dia, kita cek. Baik Bapak, berikut telah kami lampirkan cara prosedur pendaftaran sebagai auditor, dan ini attachmentnya bisa di download. Nah itu. Nah di luar dari itu mungkin kita coba kembali lagi ke pelapor tadi, si Mahmud Aflah. Ini dia bisa melihat bahwa nah laporannya tuh sudah ditanggapi, sehingga dia bisa melihat oh ini tanggapannya, misalkan berikut adalah itu. Kemudian si mama mungkin coba download. Oke, mungkin download ini prosedurnya. Nah mungkin di sini dia bisa balas lagi, terima kasih atas dokumennya. Nah ini tadi andaikan dia sebagai tamu atau guest itu tidak akan bisa menanggapi. Nah seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah karena dia sudah terdaftar, makanya dia bisa menanggapi. Nah ini tanggapan juga masuk nanti di sini. Jadi di admin tadi ketika laporan itu sudah dibalas, maka juga akan dapat balasannya. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Halo Inspektur, dan mungkin ada tambahan catatan sini. Jika tadi ada Irban dan pimpinan. Nah perbedaannya apa? Akun admin itu dapat mengelola atau dapat mengatur laporan, bahkan menghapusnya, juga dapat mengatur dinas-dinas mana aja yang ingin dimasukkan. Nah ini kaitannya nanti dinas-dinas ini bisa ditempelkan ke Irban. Jadi Irban 1 menaungi dinas mana, Irban 2, Irban 3, Irban 4 dan seterusnya. Itu menaungi dinas mana. Nah, laporan yang masuk nanti misalkan pada Irban, misalkan Irban 3 gitu ya. Irban 3 mungkin misalkan mengampu Diskominfo, maka laporan yang masuk hanya laporan dari dinas yang ditempelkan ke Irban. Nah, saya contohkan mungkin Irban 3. Di sini ada Bapeda, Disnaker sama Diskominfo. Saya coba login ke Irban 3. Nah, laporan-laporan yang masuk Irban 3 hanya dari Diskominfo, Disnaker dan Bapeda ya, sama seperti yang pada admin tadi sudah di set. Nah jadi kalau layanan itu layanan tetap semua, karena semua pengaduan itu bisa diadukan layanannya. Tapi kalau untuk pembagian kategori pada dinas yang melapor itu nanti berlengkap pada Irban. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk Halo Inspektur. Kalau mungkin kiranya ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.